Di sebuah lembah yang sunyi di ranah Minang, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi cahaya bagi bangsanya. Seorang ulama yang lembut, sastrawan yang sangat puitis, pemikir yang tajam, dan manusia yang hatinya begitu luas hingga mampu memaafkan orang yang pernah menyakitinya. Namanya adalah Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Dunia mengenalnya sebagai Buya Hamka. Ini bukan sekedar kisah seorang ulama. Ini adalah kisah tentang perjalanan panjang seorang manusia ditempa oleh luka, ditempa oleh zaman, namun tetap memilih cahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi dengan saya AA Junior di channel kesayangan yang kita cintai, Aliam Junior Channel. Dan benar, kita akan membahas tentang orang yang jadi panutan dan orang yang patut dihormati, yaitu Buya Hamka. Check it out. Hamka lahir pada 17 Februari 1908 di Sungai Batang, Maninjau. Ayahnya Haji Rasul, seorang ulama pembaharu yang keras dan tegas, dan ibunya Siti Safiyah, lembut dan penuh kasih. Dari ayahnya Hamka belajar disiplin, dari ibunya ia belajar empati. Namun masa kecil Hamka tidak selalu bahagia. Ia sering dianggap anak yang tak bisa diam. Ia tidak cocok dengan metode belajar ayahnya yang kaku. Ia lebih suka membaca apa saja yang dia sukai, seperti kitab, roman Melayu, cerita perantau, dan bahkan koran bekas. Di usia 12 tahun, orang tuanya bercerai. Peristiwa itu menghancurkan dunianya. Hamka kecil merasa rumahnya tak lagi menjadi tempat pulang baginya. Namun dari luka itu, tumbuh tekad ia ingin mencari ilmu sejauh apapun langkahnya akan melangkah. Di usia 16 tahun, Hamka merantau ke Pulau Jawa. Perjalanan ini mengubah hidupnya. Di Yogyakarta, ia bertemu Hos Cokroaminoto, guru para pemimpin. Dari Cokro, Hamka belajar bahwa Islam adalah gerakan sosial, bukan sekedar ritual. Ia bertemu Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Dari beliau, Hamka belajar bahwa dakwah harus lembut, penuh kasih, dan dekat dengan masyarakat. Hamka menyerap semua ilmu itu seperti sponge. Ia membaca ratusan buku, filsafat, sejarah, sastra, politik, hingga pemikiran Timur Tengah. Perjalanan itu membentuknya menjadi pribadi yang terbuka, kritis, dan penuh empati. Hamka mulai menulis sejak remaja. Ia menulis di mana saja, seperti di surau, di perjalanan, bahkan di bawah lampu minyak. Karyanya meledak. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk menjadi salah satu karya sastra terbesar di Indonesia. Lewat kisah Zainuddin dan Hayati, Hamka mengkritik adat yang kaku di Minangkabau dan ketidakadilan sosial pada saat itu. Mungkin semua orang akan tahu, apalagi kalian guys. Kalian pasti tahu karya ini yang pernah diangkat jadi film, itu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Pasti semuanya ingat ketika Zainuddin sakit mengatakan, "Hayati, siapakah yang kejam di antara kita, Hayati?" Saya lupa lanjutannya. Dan juga ia menulis beberapa karya lain yang mungkin terkenal juga dan Anda ketahui, seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah yang pernah diangkat di film juga, Berantau ke Delhi, Tuan Direktur, Lembaga Budi, Tasawuf Modern, dan puluhan karya lainnya. Namun yang paling monumental adalah Tafsir Al-Azhar, karya tafsir yang ia tulis dengan hati, bukan sekedar ilmu. Hamka bukan hanya sastrawan, ia adalah penyambung suara rakyat, penulis yang menggerakkan hati jutaan orang. Arsip perjuangan kemerdekaan rapat dan tokoh bangsa. Hamka bukan hanya ulama dan penulis, ia juga pejuang kemerdekaan. Ia aktif dalam pergerakan nasional, menyuarakan kepentingan kemerdekaan, pendidikan, dan persatuan.
Ia menjadi jembatan antara ulama dan kaum pergerakan. Hamka percaya bahwa bangsa yang besar harus memiliki akhlak yang besar, dan ia memperjuangkan itu dengan tulisan, ceramah, dan keteladanan. Setelah kemerdekaan, Indonesia memasuki masa penuh gejolak. Hamka aktif di Masyumi, partai besar yang kritis terhadap pemerintahan. Pada tahun 1960, Masyumi dibubarkan. Hubungan Hamka dengan pemerintahan memburuk. Puncaknya terjadi pada tahun 1964. Hamka ditangkap dan dipenjarakan tanpa bukti kuat. Ia dituduh terlibat konspirasi politik di balik jeruji besi. Hamka mengalami masa paling kelam dalam hidupnya. Ia dipisahkan dari keluarganya, dicaci, difitnah, dan disiksa secara mental. Namun Hamka tidak hancur. Ia justru menemukan ketenangan yang takkan pernah ia temukan dan rasakan sebelumnya. Di dalam penjara, Hamka menulis sebuah karya, dan itu karya terbesarnya, yaitu Tafsir Al-Hazar. Ia menulis dengan tangannya sendiri tanpa perpustakaan, tanpa referensi lengkap. Ia menulis dari hafalan, pengalaman, dan renungan panjang selama di penjara. Hamka pernah berkata, penjara bukan tempat mematikan jiwa, tetapi tempat menyucikan jiwa. Tafsir Al-Hazar bukan hanya karya ilmiah, ia adalah suara hati seorang ulama yang saat itu diuji oleh Tuhannya, yang tetap memilih cahaya daripada kegelapan. Karya itu kini menjadi salah satu tafsir paling dihormati di dunia. MUI awal berdiri, Pertemuan Ulama, dan Arsip Nasional. Setelah bebas, Hamka tidak menyimpan dendam kepada orang yang memenjarakannya. Soekarno. Ia kembali berdakwah, menulis, dan mengajar. Pada tahun 1975, ia diangkat menjadi ketua MUI pertama di Indonesia. Di masa itulah ia memajukan yang namanya kebesaran hati. Ketika tokoh yang dulu memenjarakannya meninggal dunia, keluarga almarhum meminta Hamka menjadi imam sholat jenazah. Banyak yang terkejut. Kenapa? Namun Hamka berkata, dendam bukan ajaran Islam. Saya memaafkan beliau jauh sebelum dia minta maaf kepada saya. Tindakan itu membuat bangsa Indonesia terdiam. Itulah Hamka, ulama yang hatinya lebih luas dari danau di tempat dia dilahirkan, yaitu Danau Meninjau. Bayangkan Soekarno memenjarakannya bertahun-tahun jauh dari keluarga dan hidup tidak layak di penjara, tapi memaafkan. Begitu besar rasa maafnya kepada Soekarno memenjarakannya sebagai tahanan politik. Dan juga dalam sejarah, Bung Hatta juga yang menemukan Bung Karno dengan Hamka ketika Hamka dikeluarkan dari penjara oleh zaman Soeharto. Sebelum Soekarno meminta maaf, dia sudah memaafkan, dan dia berkata, terima kasih telah memenjarakan saya. Karena apa? Karena dia lebih kusuk beribadah ke Allah dan Tuhannya ketika di penjara. Begitu ikhlas. Itu salah satu bukti kita sebagai orang Islam juga harus sabar dan tidak perlu keras seperti yang sekarang ini. Buya Hamka wafat pada 24 Juli 1981. Namun namanya tetap hidup. Ia dikenang sebagai, pertama, ulama besar yang moderat dan berwibawa. 2. Sastrawan legendaris. 3. Pemikir Islam yang dihormati dunia. 4. Tokoh bangsa yang mengajarkan bahwa ilmu harus disertai akhlak. Karyanya dibaca oleh orang seluruh dunia, pemikirannya menjadi inspirasi generasi muda, dan kisah hidupnya menjadi teladan, suri tauladan tentang keteguhan sebagai umat muslim dan sebagai warga negara Indonesia, dan tentang keberanian dan keikhlasan. Dari tepian Danau Meninjau lahir seorang anak yang membawa cahaya bagi bangsanya. Ia ditempa oleh luka yang begitu dalam, diuji oleh zaman, namun tetap memilih jalan kasih dan ilmu. Itulah Buya Hamka, seorang ulama yang menulis dengan hati, berpikir dengan jernih, dan hidup dengan penuh cinta. Jika kisah ini menginspirasi kamu,
Jangan lupa like, subscribe, share, dan hidupkan lonceng kuningnya. Sampai jumpa di kisah besar berikutnya. Terima kasih guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.